Sudah sering kita saksikan, mungkin termasuk kita sendiri yang melakukan, di saat sedang makan bersama, apakah di masjid, di kafe, di rumah, yang sedang makan bersama dengan keluarga, dengan teman, dengan yang lain-lain, biasanya disertai dengan mengobrol satu dengan yang lain. Pertanyaannya, bolehkah di saat makan bersama kita ngobrol atau membicarakan sesuatu? Dan bagaimana menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para jamaah, Islam adalah agama yang sempurna, itu keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fausalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita membahas tentang hukum mengobrol saat makan bersama. Sudah sering kita saksikan, mungkin termasuk kita sendiri yang melakukan, di saat sedang makan bersama, apakah di masjid, di kafe, di rumah, yang sedang makan bersama dengan keluarga, dengan teman, dengan yang lain-lain, biasanya disertai dengan mengobrol satu dengan yang lain. Pertanyaannya, bolehkah di saat makan bersama kita ngobrol atau membicarakan sesuatu? Dan bagaimana menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para jamaah, Islam adalah agama yang sempurna, itu keyakinan kita. Kesempurnaan itu dibuktikan dengan aturan-aturan, adab-adab, etika. Hampir pada semua kehidupan sudah disiapkan aturannya. Mau mandi ada aturannya, mau tidur ada aturannya, bahkan juga mau makan ada aturannya. Jadi relatif komplit Islam, khusus mengenai makan. Ada aturan-aturan atau etika atau adabnya yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, hadis nomor 256.
Wa idza arada, dan apabila beliau menginginkan atau hendak ayakula makan, ghasala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya. Jadi para jamaah, itu kebiasaan Nabi. Mau makan, mencuci tangannya. Terutama kalau makannya pakai tangan ya. Karena orang-orang kita ini walaupun disiapkan sendok, ada yang nggak puas kalau nggak pakai tangan langsung. Lah zaman Nabi mungkin enggak, atau belum dikenal sendok ya. Sehingga setiap makan tuh lalu pakai tangan langsung. Selain itu jenis makanan yang dikonsumsi juga kebanyakan diambil tidak ada kuahnya. Nah para jamaah, sehubungan dengan ini maka Nabi menuntunkan kalau mau makan, cucilah kedua tangan. Saya kira ini sangat bagus ya, sangat relevan dengan tuntutan kesehatan. Tangan ini kan paling banyak menyentuh ini dan itu. Nah, supaya ketika kita makan itu nanti tersentuh oleh tangan yang sudah bersih, ya disuruh mencuci lebih dulu. Ini masuk akal dan sangat relevan dengan tuntutan sains modern. Yang kedua para jamaah, termasuk akhlak ya, ketika kita makan adalah tidak boleh mencela makanan. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 5409 dan Muslim nomor 2064 diterangkan di situ, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah mencela makanan apapun. Nabi tidak pernah mencela makanan apapun makanan itu. Ini akhlak. Inistahahu akalahu, kalau memang makanan yang dihidangkan itu sesuai selera, maka Nabi memakannya, mengonsumsinya. Wa ingkarihahu tarokahu, jika makanan yang dihidangkan itu tidak sesuai dengan selera beliau, beliau ya tidak memakannya, tanpa komen sehingga enggak gitu. Ini penting ya, karena ada hubungannya dengan perasaan yang menghidangkan, perasaan yang melayani makanan itu. Kalau kita komen dengan komen yang tidak baik, termasuk mencela makanan, itu bisa menyinggung perasaan. Seperti apa kira-kira itu contohnya ya? Iyalah, ini kok diweno aku rek. Makanan opo iki? Ya coba bayangkan kalau kita ngomong gitu, perasaan yang melayani kan nggak nyaman. Ya, ini akhlak, menjaga ya persaudaraan, kekeluargaan antar satu dengan yang lain. Ini saya kira sangat bagus ya untuk kita cermati bagaimana Nabi menuntunkan kita supaya tetap tercipta hubungan yang baik di antara kita dalam keluarga maupun persahabatan. Jadi itu para jemaah. Kalau kita memang nggak suka ya sudah nggak apa-apa. Kalau di Kalimantan ada tambahan tradisi. Saya pertama kali datang pada tahun 91 di Kalimantan diberitahu, Pak, nanti kalau jenengan disuguhi oleh orang sini, orang Kalimantan, orang Dayak itu, senang nggak senang? Makan. Bukan, nggak usah berkomentar. Nah, kalau bisa sentuhlah makanan itu. Terima kasih, disentuh. Walaupun nggak dimakan, disuruh megang. Kalau nggak dipegang sama sekali, itu katanya bisa menyinggung perasaan.
Itu apa ya, budaya lokal ya, budaya lokal. Itu juga penting untuk kita perhatikan karena menjaga perasaan. Kembali ke hadis ini, jadi Nabi mengajarkan kita, menuntunkan kita jangan mencela makanan. Mencela makanan ada dua kerugian, ada dua hal negatif yang akan terjadi. Yang pertama jelas yang melayani tadi itu tersinggung itu. Makan nopo kok ingin kok diuna aku rek. Yang melayani kan tersinggung itu. Yang kedua para jamaah, ini bernilai tauhid. Ketika kita mencela makanan, maka kita mencela yang menciptakan makanan itu, sehingga kita dianggap tidak bersyukur kepada Allah itu. Makanya Nabi mencontohkan, ya sudahlah, kalau selera makanlah, kalau tidak ya sudah, nggak usah dimakan, sudah gitu aja. Selanjutnya para jamaah, termasuk adab makan adalah memulai makan dengan bacaan basmalah. Kemudian makan dengan menggunakan tangan kanan dan mengambil makanan yang ada di dekatnya atau yang ada di depannya. Ini termasuk akhlak ketika makan bersama. Tentang memulai makan dengan bacaan basmalah ini, boleh dengan bacaan yang pendek itu, Bismillah, sudah bisa. Boleh juga dilengkapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tasmiyah, bacaan Bismillah. Kemudian ketika makan dalam menggunakan tangan kanan, biasakan menggunakan tangan kanan. Kalau terpaksa ya baru boleh pakai tangan kiri. Mungkin tangan kanannya sakit atau apa itu. Tapi selama tangan kanan masih bisa difungsikan, pakailah tangan kanan. Kemudian mengambil yang dekat. Ini berdasarkan hadis di mana Nabi pernah makan bersama dengan keluarga. Saya itu ada anak kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, kepada Umar bin Abi Salamah yang masih kecil saat itu, dinasihatul Nabi, ya gulam, wahai ananda, samillah, bacalah Bismillah. Sebelum makan bacalah Bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang ada di depanmu itu. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Semenjak aku dapat nasihat dari Nabi seperti itu, semenjak itulah cara aku makan. Pakai tangan kanan, baca Bismillah, dan mengambil yang dekat ketika makan bersama. Para jamaah, ketika hendak makan membaca Bismillah, ini sudah sempurna, sudah sempurna. Ada sebagian dengan tambahan bacaan yang lain, silahkan. Tapi bacaan yang populer selama ini yaitu yang berbunyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka cukuplah kita membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah selesai makan, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Nah, bacaan hamdalah setelah makan itu juga macam-macam. Di antaranya adalah yang kita tampilkan di layar itu, Alhamdulillah
alladzi kafana wa arwana ghairu makfin wala makfur. Ini yang sahih menurut riwayat Al-Bukhari. Bagi yang belum hafal sementara ya boleh alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebaiknya dihafal ini, karena setiap hari kita makan 3 kali atau bahkan mungkin lebih ya. Orang Jawa kan ono mindo bareng. Ayo mindo. Mangan meneh. Masih mangan meneh. Jadi tidak hanya 3 kali, bisa berkali-kali. Jadi bacaan ini penting untuk kita hafalkan. Alhamdulillah alladzi kafana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kita, mencukupi kami. Wa arwana, dan telah menyegarkan kita, menyegarkan kami. Jadi kita makan, kita minum dari nikmat yang Allah berikan pada kita, ghaira makfin wala makfur, bukan nikmat yang tak dianggap dan bukan nikmat yang dikufuri. Jadi inti dari bacaan ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan bacaan yang dah kita hafal selama ini? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Itu juga hadisnya dhaif ya. Hadisnya lemah. Ya, kalau kita ada pilihan, ya pilihlah yang sahih, yang bagus. Dengan begitu kita menjadi terbiasa mengamalkan ibadah berdasarkan tuntunan dari hadis yang sahih. Nah, para jamaah, selain adab-adab yang disebutkan tadi, ada juga adab atau perilaku yang dianjurkan, yaitu memuji makanan, memuji. Ya, tadi kan kebalikan ya. Jadi yang nggak boleh kan mencela. Justru kita dianjurkan memuji. Selain memuji makanan juga dianjurkan mengobrol, bincang-bincang saat makan bersama itu. Mari kita baca beberapa hadis berikut ini. Pertama dari Abu Hurairah, ia berkata, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Suatu hari Nabi dihidangkan makanan berupa daging. Farufi'a ilai adhira'u, maka disodorkan pada beliau semacam paha. Wa kana tu'jibuhu, saat itu beliau mengagumi hidangan yang berupa daging atau paha tadi. Fanahasa minna nasatan, lalu beliau menikmatinya. Faqala, kemudian beliau bersabda, Ana sayyidun nas yaumul qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia kelak di hari kiamat. Nah, para jamaah, hadis ini menjelaskan bahwa ketika Nabi dihidangkan berupa makanan tadi itu, beliau mengaguminya, tu'jibuhu. Ya. Nah, para jamaah, seperti apa kira-kira mengaguminya itu? Kira-kira ya, kita ketika dihidangkan makanan yang kita merasa wah gitu ya, kan muncul komentar itu. Nah, mungkin kalau bahasa kita, wah, dani enak iki. Kalau ya kan macam-macam ya, hidangan itu di sebuah kafe tertentu itu ikan yang digoreng itu lalu dibuat sedemikian rupa menjadi hiasan gitu ya, sehingga dipandang
bagus gitu, indah gitu. Ya. Jadi mengagumi artinya memuji. Wah, enak banget ini, enak banget kira-kira ini. Wah. Tapi di situ nggak disebutkan seperti apa Nabi memujinya. Hanya dikatakan Nabi memujinya. Di hadis lain para jamaah dari Jabir bin Abdullah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala, meminta ahlahu, kepada keluarganya, al-udum, lauk pauk. Jadi ketika Nabi hendak makan bersama, Nabi nanyakan, mana lauk pauknya? Faqalu, maka keluarga mereka yang bagian dari keluarga Nabi mengatakan, ma indana illa khol, wa Rasul, saat ini sedang tidak tersedia lauk pauk kecuali sekedar cuka. Cuka itu apa? Apa? Makanan penetral ya? Minuman ya? Penyedap bukan? Penyedap juga ya? Kayak kecap kayak. Oh, iya. Jadi itu jawaban keluarga Nabi, ya Rasul, saat ini sedang tidak ada lauk pauk kecuali cuka. Fada'a bihi, maka Nabi kemudian mengatakan, ya sudah, yang mana? Hidangkan saja. Nah, setelah dihidangkan, faja'ala ya'kulu bi, Nabi pun menyantapnya, pun memakannya dengan cuka tadi itu. Wa yaqulu, lah di sela-sela makan itu Nabi menikmati hidangan tadi itu, Nabi mengatakan, nikmal udum al-khol, di lauk pauk sing enak iku ya iki, ya cuka iki. Cuka itu apa, acar itu? Acar diberi cuka. Ya mungkin itu ya. Ya pokoknya pelengkap lah ya. Jadi bukan lauk pauk yang biasa itu. Acar, acar. Cairan biasanya gitu ya. Nabi lagi mengulangi, lauk pauk yang paling nikmat ya cuka ini. Yang kita catat dan tangkap dari sabda beliau ini adalah Nabi ingin tetap menggembirakan kepada yang melayani makan itu. Itu yang kita tangkap. Jadi Nabi tidak pernah ingin mencela apapun, apalagi siapapun. Nabi berusaha untuk tetap menggembirakan agar orang tetap percaya diri. Maka Nabi membuat ungkapan itu. Itu kalau pakai bahasa Arab kita terjemahkan biasa agak angel ini. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Kira-kira kalau yang bahasa kita itu gak apa-apa iki ya enak kok. Nah, kira-kira begitu malah. Kalau itu mungkin sekali. Gak apa-apa wis enak iki. Enak iki. Jadi Nabi tidak ingin membuat keluarga yang melayani tadi itu apa ya, merasa tidak nyaman gitu loh. Nah, para jamaah, ini salah satu cara Nabi menghormati pelayan. Cara Nabi menghormati keluarganya yang melayani beliau ketika makan bersama. Jadi memuji-muji, termasuk memuji pada yang melayani, memuji makanan, sehingga suasana makan bersama menjadi rileks, ramah, dan menggembirakan. Para jamaah, berdasarkan hadis-hadis yang kita tampilkan tadi, dapat difahami bahwa Nabi pada saat makan bersama sempat mengucapkan kalimat-kalimat sebagai wujud kegembiraan beliau dan juga untuk menghibur serta menghargai orang yang melayani beliau makan itu. Ini penting untuk kita perhatikan baik-baik dan kita praktekkan dimanapun, apakah di tengah keluarga sendiri atau pada saat makan bersama dengan teman-teman
dengan kolega, dengan yang lain. Apalagi zaman sekarang ini ada tradisi reuni, tradisi baru reuni. Gara-gara WA itu gampang mengumpulkan orang. Ayo kapan kita kumpul sama-sama, makan sama-sama. Nah, para jamaah, Imam An-Nawawi adalah seorang ulama hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sekitar abad 13 Masehi. Beliau mengatakan wafihi, di dalam hadis tadi itu menjelaskan istihbabul hadis alal akli taknisan lil akilin. Jadi di dalam hadis tadi itu menerangkan tentang sunnahnya bincang-bincang, sunnahnya mengobrol saat makan. Ya, untuk menciptakan suasana gembira, keakraban di antara sesama yang sedang makan bersama itu. Ini kan menarik. Jadi mengobrol itu malah disunahkan. Mungkin di antara kita pernah dinasihati orang tua, mangan kok ngomong ae, ojo ngomong. Ya kan? Tetap ada benarnya itu nasihat orang tua itu. Mungkin maksudnya ya pada saat kita sedang makan-makan lagi lezat itu ngomong ya memang nggak bagus. Ngomong sebaiknya di sela-sela ketika kita habis mengunyah baru ngomong lagi, terus gantian satu mendengar, satu bicara, begitu. Jadi intinya di sini kata Imam An-Nawawi, ngobrol saat makan itu disunahkan, mustahab, dianjurkan. Nah, yang perlu mendapat perhatian adalah materi yang dibicarakan itu. Hendaklah yang baik-baik, yang ringan-ringan, seperti misalnya bahas masalah menu makanan, cita rasa, resep dan sebagainya. Boleh juga membicarakan hal-hal terkait dengan kehidupan orang lain yang sukses, bukan untuk menjadikan kita iri, tapi menjadikan kita lebih bersemangat untuk mengikuti jejak orang-orang soleh, orang sukses, orang yang ya baik lah intinya itu, yang patut dijadikan teladan. Lebih lanjut, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah menjelaskan tentang hadis tadi itu sebagai berikut. Babu istihbabi al-kalam ala ta'am fihi hadis Jabir bin Abdullah alladzi qaddamnahu fi babi madhi ta'am. Jadi di kitab itu Imam An-Nawawi menulis bab tentang sunnahnya mengobrol, bab tentang berbincang-bincang pada saat makan, berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah yang tadi telah kita tampilkan itu. Nah, pada keterangan ini Imam An-Nawawi kemudian mengutip pendapat ulama yang hidup 100 tahun sebelumnya, yaitu Imam Al-Ghazali. Qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Jadi Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Nama lengkapnya Ihya Ulumuddin. Min adabit ta'am, kata Imam Ghazali, di antara adab-adab, aturan-aturan makan pada saat makan adalah ayatahaddatsu fi hali akli bil ma'ruf, yaitu mengobrol, bincang-bincang pada saat makan itu, tapi yang diperbincangkan yang baik-baik. Wa yatahaddatsu bi hikayatis sholihin fil at'imah wa ghuriha. Selain itu boleh juga membicarakan tentang kisah-kisah hidup orang soleh, orang baik, agar bisa menginspirasi bagi yang mendengarkan cerita-cerita itu. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya
Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, para jamaah, sungguh pun dianjurkan atau disunahkan berbicara atau mengobrol tadi saat makan-makan itu. Ada catatan, usahakan ketika sedang ngobrol itu tidak sedang mengunyah makanan. Jadi suasana ngobrol, suasana makan bersama itu hendaknya diselingi. Pas lagi mengunyah, mendengarkan sajalah gitu. Begitu selesai mengunyah, ganti menyampaikan pembicaraan kepada yang lain. Sebab kalau kita lagi mengunyah makanan kemudian berbicara, bisa keluar makanan itu, bisa tumpah, muncrat, mulu-mulu. Nah, ada seorang ulama bernama Syekh Az-Zabidi memberikan catatan itu. Kebetulan beliau ini mensyarah kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau setelah menjelaskan tentang sunnahnya ngobrol saat makan itu, beliau memberikan catatan, walakin akan tetapi la yatakallamu, tidak berbicara atau mungkin tidak boleh bicara, wa huwa yamdahul luqmah, di mana dia sedang mengunyah makanan. Jadi kalau pas sedang mengunyah makanan hendaknya tidak berbicara, ganti dengarkan saja. Farubbama yabtumina syai'un fayaqduru ta'am, karena bisa jadi ketika kita sedang mengunyah itu kok kemudian bicara, maka bisa keluar atau tumpah kemudian bisa mengotori hidangan makanan lainnya. Ini kata Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Saya kira ini sangat bagus ya. Kadang-kadang ketika kita lagi emosi ngomong itu ya gitu, pas ngunyah-ngunyah ya ngomong juga itu, karena saking semangatnya ngomong itu. Saya merasakan betul pernah gitu itu, iya ya, ternyata nggak bagus ini ya. Jadi pas lagi ngunyah makanan itu tapi lagi bersemangat ngomong juga, jadi podo-podo semangatin. Ini diperlukan kesabaran. Jadi saya menyadari betul bahwa itu nggak bagus ya. Ketika sedang mengunyah makanan tadi itu kemudian ngobrol, itu sangat tidak bagus. Makanya kalau mau ngobrol di sela-sela itu ya usahakan makanan di mulut ini sudah dalam keadaan sudah selesai dikunyah. Berdasarkan keterangan tadi, para jamaah, sebaiknya mengobrol atau bincang-bincang saat makan bersama itu dilakukan setelah selesai mengunyah makanan. Dari aspek kesopanan, bicara saat sedang mengunyah memang kurang bagus, bahkan bisa mengganggu kenyamanan. Mengganggu kenyamanan baik yang makan, yang sedang mengunyah tadi itu, maupun yang berada di sebelahnya menyaksikan mengunyah ngomong, itu juga tidak indah suasananya. Karena itu sebisa mungkin suasana ngobrolnya itu, ngomong-ngomongnya itu dilakukan setelah selesai mengunyah. Tentang materi, yang penting yang diucapkan itu baik, itu aja. Ini ada pernyataan dari Imam Al-Albani atau Syekh Al-Albani, al-kalamu ala ta'am kal kalami ala ghairi ta'am. Ngobrol dalam suasana makan bersama tidak ada bedanya dengan ngobrol dalam suasana tidak makan bersama. Karena kadang-kadang kita kumpul-kumpul ono suguhane. Kadang-kadang kumpul-kumpul gak ono suguhane. Tapi tetap ngobrol. Itu sama saja, nggak ada bedanya. Lalu beliau mengatakan hasanuhu hasan. Kalau yang dibicarakan itu bagus, ya bagus, tetap bagus. Wa qabihu qabihun. Kalau yang dibicarakan itu jelek, ya jelek. Jadi suasana makan bersama nggak mempengaruhi materi pembicaraan itu. Jadi silakan
mau ngobrol saat makan bersama, ya asal yang diobrolkan itu yang baik. Kemudian seorang ulama bernama Ibnu Al-Jauzi, itu pada awal abad 13 ini, beliau mengatakan termasuk adab saat makan adalah tidak berdiam diri, gak menengai. Justru termasuk adab ketika makan bersama yang lain adalah ngajak bicara. Terus pundi kabaripun, terus pundi kesehatanipun, sehat mawon nggih, sambil jalan. Habis itu waktu menikmati makanan ganti mendengarkan jawabannya apa gitu. Jadi menciptakan suasana keakraban. Saat makan dianjurkan berbincang-bincang dengan teman-teman lainnya dengan menggunakan percakapan yang baik. Bagus juga dengan menceritakan peristiwa atau kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang baik yang memang layak menjadi teladan. Jadi usahakan ketika lagi makan bersama, kumpul-kumpul tadi itu, apakah keluarga kecil, keluarga besar, kemudian dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yang dibicarakan itu sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan pencerahan satu dengan yang lain. Nah, berikut ini para jamaah, bagaimana pandangan ulama-ulama di kalangan mazhab. Yang pertama, ulama Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi. Ketika membahas masalah berbincang-bincang di saat makan ini, maka ulama Hanafiyah mengatakan hendaknya saat makan tidak berbicara mengenai hal-hal yang menjijikkan. Jadi yang dilarang itu bukan bicaranya, tapi materi bicara yang menjijikkan, dia nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Dikhawatirkan hilang selera sehingga nggak kolu. Apa nggak kolu itu? Ya hilang selera itu sehingga nggak bisa makan. Makanya usahakan ngomong itu sing kira-kira malah mendukung makan jadi lebih enak gitu loh, sehingga menjadi bumbu tersendiri gitu. Intinya bahwa dalam suasana makan bersama tetap dianjurkan ada obrolan, ada perbincangan satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh diam saja. Tidak boleh diam saja. Karena diam mutlak adalah kebiasaan orang asing. Dari sini muncul ungkapan, ini rada kasar iki. Berdiam saja saat makan adalah kebiasaan orang bodoh dan orang hina. Bukan kebiasaan para ulama yang mulia. Diajak kumpul-kumpul makan bersama kok menengai, gak gelem diajak ngomong, itu malah gak berakhlak. Ini kan menarik ini pernyataan seperti ini. Jadi intinya makan bersama itu ciptakan suasana keakraban dengan ngomong sing enak-enak, yang melegakan, yang menggembirakan, yang menghibur, yang memberikan semangat, kira-kira begitu. Apapun materinya, pokoknya yang bagus kayak begitu. Itu pandangan ulama Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Ya, sekedar mengingatkan bahwa siapa sih kaum muslimin yang bermazhab Hanafi itu? Kalau kita lihat kantong-kantong dunia ini yang sekarang banyak tinggal di Pakistan, India, Bangladesh. Kemudian Cina itu beragama Islamnya itu umumnya bermadzhab Hanafi. Satu lagi di Turki, ya, itu juga banyak bermadzhab Hanafi. Adapun yang bermadzhab Maliki itu agak ke barat,
Sudan, kemudian Tunisia, lalu ke barat lagi Maroko, mungkin termasuk Libya ya. Pokoknya ke sana itu sampai nyabrang ke Spanyol. Itu banyak yang bermadzhab Maliki. Sedangkan yang bermadzhab Syafi'i di sekitar kita ini, Asia Tenggara lah ya, apalagi Brunei, itu hampir ya satu warna itu Brunei itu. Karena itu Brunei itu kalau bikin keputusan udah nggak bisa diganggu gugat. Seperti di Indonesia ini kan pemerintah tidak bisa membuat keputusan yang bagaimana begitu. Sehingga ketika Muhammadiyah mengumumkan satu Ramadan berbeda dengan yang lain, pemerintah nggak bisa apa-apa. Tidak punya hak untuk memaksakan Muhammadiyah harus ikut pemerintah, tidak bisa. Memang beda itu suasananya. Brunei satu komando. Malaysia juga satu komando, tidak bisa berbeda. Nah, kemudian termasuk yang bermadzhab Syafi'i adalah Mesir. Bahkan Mesir itu ada makamnya Imam Syafi'i. Saya pernah ke sana itu pas lagi baru-barunya direnovasi ya. Banyak juga pengunjungnya. Dan yang terakhir adalah mazhab Hambali yang berada di sekitar Saudi Arabia. Jadi yang menguasai dua masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah kaum muslimin yang bermadzhab Hambali. Begini penting untuk kita pahami agar kita tidak kaget gitu. Loh kok beda ya cara nih? Ya memang pemahamannya berbeda. Bukan Wahabi ya, bukan Hambali. Hambali ya. Wahabi itu nama berikutnya. Nama orang, mereka nggak mau disebut Wahabi itu sebenarnya. Jadi kalau berangkat dari 4 mazhab, mereka adalah mazhab Hambali. Wahabi dari kata ada 2 orang yang bernama Wahab itu. Muhammad dan Abdul Wahab itu ada 2. Yang pertama orang Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang, yang suka ya kalau bukan kelompoknya bukan Islam gitu kan, keras sekali. Nah yang Arab sekarang yang dianggap Wahab itu bukan Wahabi itu, tapi Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di abad 18 Masehi. Dikenal seorang yang sangat menginginkan kemurnian Islam dengan ajaran tauhid yang sangat terkenal itu. Ini oleh para pemikir Islam dianggap pembaharu, kelompok pembaharu Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab termasuk ulama yang bermadzhab Hambali, itu ceritanya. Nah, biasanya orang-orang yang dianggap Wahabi ini mengerucutnya ke beliau tadi, kemudian ke atas lagi ke Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah adalah ulama yang bermadzhab Hambali. Jadi pangkalnya di mazhab Hambali, Imam Hambali. Nah, sekarang yang menguasai Saudi Arabia itu mazhab Hambali. Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah mazhab Hambali. Karena itu kalau subuh nggak pakai kunut. Nah, itu karena memang itu mazhab Hambali. Nah, sekarang bagaimana pendapat mazhab Syafi'i mengenai ini? Katanya saat makan disunahkan berbicara dengan hal-hal yang baik, tidak boleh berbicara hal-hal yang dilarang. Saya kira kita paham ini ya. Kemudian dicontohkan yang babak itu misalnya yang membicarakan tentang kisah-kisah orang soleh. Kemudian ada catatan kecil di sini, ketika makan bersama itu walaupun boleh berbicara, tapi ojo kaken ngomong. Jangan terlalu banyak bicara. Nanti kalau terlalu banyak bicara, terlalu bersemangat berbicara, gak sudah mangan gue gitu. Ya. Kemudian ulama mazhab Hambali berpendapat dimakruhkan bagi seseorang yang makan bersama orang lain itu berbicara hal-hal yang menjijikkan. Ini mirip dengan mazhab Hambali, Hanafi tadi. Ya, jadi tidak boleh ya. Bahasa sederhananya
ketika makan bersama itu tidak boleh membicarakan hal-hal yang menjijikkan. Lalu ada tambahan di sini, tidak boleh membicarakan sesuatu yang menyebabkan tertawa terbahak-bahak gitu. Ya, mungkin dianggap bisa mengganggu makan ya. Kalau pas makan kemudian bikin lelucon, lalu tertawa luar biasa. Apalagi kalau di kafe nanti mengganggu yang lain yang juga ikut makan. Oh ya, mungkin termasuk sopan santun lah ya. Jadi tertawa silahkan, tapi tertawa yang biasa lah, tidak tertawa yang terbahak-bahak. Juga tidak boleh membicarakan hal yang bisa membuat orang itu jadi malu, mempermalukan orang, tidak boleh. Dan ini rawan ya, ketika kita sedang kumpul-kumpul sama teman yang selama nggak pernah ketemu dalam suasana reuni itu loh. Saking merasa akrabnya itu kan ngomongi eleng jangan biyen kok tau. Diingatkan masa-masa lalu sing gak enak-enak itu. Nah, ini bisa membuat orang tersinggung, mempermalukan. Yang begini ini kata ulama mazhab Hambali tidak dibolehkan. Sebab ya bisa jadi ketika orang itu tersinggung karena dipermalukan, enggak kolu makannya jadi sehingga tidak bisa menikmati makan tadi itu. Oleh karena itu maka kita harus pandai-pandai menciptakan suasana yang menyenangkan. Intinya itu menggembirakan, kemudian membuat orang itu nyaman. Itu bagaimana caranya, itu yang paling penting. Ada kisah seorang ulama bernama Ishaq bin Ibrahim. Ini kisah dirinya sedang makan bersama dengan ulama besar Imam Hambali. Dia cerita, ta'asyaitu marrotan, suatu ketika aku makan malam. Ana wa Abu Abdillah bersama Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qarabatun lahu, dan juga anggota keluarga lainnya. Jadi Ishaq bin Ibrahim ini merasa terhormat bisa makan bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan juga dengan keluarganya. Apa yang terjadi ketika itu? Faja'alna la natakallamu wa huwa yakulu wa yakulu. Jadi saat itu kami mungkin merasa muridnya ya tidak berbicara tetapi mendengarkan. Nah, yang berbicara adalah Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini. Beliau makan lalu mengucapkan kalimat-kalimat, diantaranya Alhamdulillah, Bismillah. Di tengah-tengah makan mengucapkan kalimat itu, Alhamdulillah, Bismillah. Summa qala. Nah ini, kemudian beliau mengatakan, ini yang penting untuk kita camkan. Ahmad bin Hanbal mengatakan begini, aklun wa hamdun, makan kemudian memuji-muji, khairun, lebih baik, min aklin wa somtin, ketimbang makan tapi diam saja. Makan kemudian bincang-bincang, memuji-muji, itu lebih baik ketimbang makan tapi diam saja. Tentu yang dimaksud adalah makan bersama ya. Kalau makan sendirian, wis gak usah ngomong. Jadi kalau makan sendirian ya nggak usah ngomong, dinikmati saja sampai habis. Sebab nanti kalau ngomong ada yang nyoteng, wah bisa lain ceritanya itu. Ya. Nah, para jamaah, seorang ulama Ishaq bin Ibrahim ini setelah mendengarkan pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa makan sambil bincang-bincang memuji-muji tadi itu lebih baik ketimbang makan tetapi diam saja. Ini kata Ishaq bin Ibrahim, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak bertentangan dengan ucapan beliau yang lain dan juga tidak bertentangan dengan sahabat-sahabat ulama lainnya mengenai pernyataan ini. Kemudian Ishaq bin Ibrahim mengatakan bahwa kalau beliau mengatakan seperti itu berarti beliau memang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi.
Karena beliau ini terkenal orang yang melakukan apapun, bicara apapun diusahakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Itu Ahmad bin Hanbal. Ini pernyataan dari muridnya bernama Ishaq bin Ibrahim. Nah, yang kita catat adalah pernyataan tadi itu bahwa makan-makan sambil bincang-bincang, termasuk muji-muji tadi itu lebih baik ketimbang makan bersama yang lain tapi kok diem saja, nggak gelem ngomong itu. Tapi diem dalam arti mendengar tentu baik ya. Jadi gantian ngomongnya, gak ngomong bareng-bareng gitu. Nah, itu para jamaah beberapa hal penting yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan bahwa kesimpulannya dulu ya, bahwa mengobrol saat makan bersama itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, disunahkan. Yang penting yang dibicarakan itu yang baik-baik, yang bisa menyenangkan, yang bisa menggembirakan. Dan diusahakan ketika sedang bincang-bincang, sedang ngobrol dalam suasana makan itu sedang tidak mengunyah makanan. Itu catatan penting. Sebab kalau sedang mengunyah kok ngobrol itu bisa berbahaya, makannya bisa tumpah-tumpah. Jadi intinya ciptakanlah suasana yang menyenangkan, yang ramah, yang menggembirakan, sehingga nanti ada kesan positif setelah makan bersama, pulang itu semakin bugar. Jadi dapat santapan jasmani, juga dapat santapan rohani. Begitu yang bisa disampaikan pagi ini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan jadi kalau makan sambil dengar. Oh, waktu makan sambil nyanyi ya. Sama siapa itu? Oh iya. Yang penting pertama sedang tidak mengunyah. Asal tidak sedang mengunyah mungkin nggak begitu berpengaruh ya, nggak berpengaruh. Yang tadi oleh Az-Zabidi nggak dibolehkan adalah sambil mengunyah ya, kemudian bicara, itu yang termasuk nyanyi kan juga berbicara itu ya. Jadi usahakan ditelan dulu habis baru bicara, atau mungkin nyanyi tadi itu ya. Ya diingatkan aja, enteno dhisik lagi nyanyi, kira-kira begitu. Enteno dhisik, telan dulu makanannya sampai habis baru nyanyi, kira-kira begitu. Usahakan tidak sedang mengunyah. Begitu, Mbak. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mohon dijelaskan ya Ustaz. Ya mohon maaf ini agak menyimpang sedikit. Bagaimana hukumnya jikalau kita bertakziah, tapi pada saat jenazah belum dimakamkan, itu kita itu nun sewu makan bersama di depan jenazah. Ini pernah kejadian Ustaz. Karena meninggalnya malam, menunggu keluarga dari jauh, itu dimakamkannya kan habis zuhur. Itu dia memberi makanan kepada para tamu, niatnya itu biar gak kelaparan. Tapi yang tamu yang duduk-duduk di dekat jenazah itu loh, itu makan bersama, itu di hadapan jenazah. Gimana itu hukumnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut etika ya. Lagi-lagi masalah etika. Ketika dalam suasana duka, berduka, itu sedapat mungkin tidak ditampakkan suasana seperti dalam pesta. Itu sebabnya maka makan-makan dalam suasana orang sedang berduka itu sedapat mungkin dihindari. Tapi disediakan Ustaz, dengan yang punya rumah itu menyediakan. Ya, kalau misalnya itu terjadi, sebaiknya tidak di dekat jenazah, kemudian
apalagi memang yang punya rumah yang menyediakan ya, dan itu diketahui bahwa memang orang jauh sebenarnya dilihat dari sisi ini itu tidak masalah, hanya pemandangan umum dalam suasana duka kok ada suasana seperti pesta itu tidak indah, karena itu sedapat mungkin dihindari. Seandainya tuan rumah ingin beri makan, sebaiknya ditempatkan di tempat yang lain, kira-kira begitu. Berarti tidak di dekat jenazah ya Ustaz? Sedapat mungkin begitu. Di halaman rumah gitu ya Ustaz? Ya, dicarilah tempat yang memungkinkan ya. Yang penting tadi itu jangan sampai suasana duka ini menjadi suasana pesta. Makan bersama kan pesta. Kesan itu dihindari. Jadi dan itu pun karena faktornya kan orang jauh, mungkin keluarga juga. Saya pernah mengalami itu. Jadi jenazah sudah dikuburkan, bahkan saya di Sidoarjo, keluarga Lamongan, keluarga besar pada datang. Di antara mereka kan kami kasih makan karena jauh ya. Ada juga yang tidak bisa makan. Dalam bahasa Jawa nggak kolu. Loh sama nggak makan nggak kolu. Karena apa? Tradisinya tadi itu tidak mau makan di keluarga orang yang sedang berduka. Ya sudah, kita nggak memaksakan. Tapi kita sebagai tuan rumah paham betul bahwa orangnya kan jauh, waktunya makan, kelaparan, ya kita kasih makan. Secara umum tidak apa-apa sebenarnya. Apalagi jenazah sudah dimakamkan. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwa makan-makan di tengah keluarga yang sedang berduka setelah jenazah dimakamkan itu minan niyahah, seperti meratapi. Itu yang dimaksud adalah dalam suasana orang sedang berduka, sedapat mungkin tidak diciptakan suasana sedang berpesta. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kasus tadi itu berbeda dengan yang ini. Ini kan kalau tadi orang jauh, mungkin keluarga juga datang ke situ, kan faktornya faktor jauh dan waktunya makan. Tapi kalau yang terjadi yang ada rutin-rutinan itu ya, nah itu oleh sebagian ulama dianggap sesuatu yang bisa menambah duka. Tapi karena tradisi sudah kadung menguat, ya akhirnya duka tak lagi terasa. Kan begitu ceritanya ya. Jadi sudah kadung menguat, duka menjadi tak terasa. Jadi kalau memungkinkan ya, jika memungkinkan kita hindarilah itu jika memungkinkan. Tapi jika tidak, kita ngambil kira-kira yang lebih berhikmah yang mana dalam tataran kekeluargaan maupun kemasyarakatan itu. Jadi dalam hal tertentu memang kita perlu kearifan di dalam memahami agama atau mempraktekkan agama itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.